Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga kita sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini kita akan belajar Al-Qur'an hadis dengan bab surat Abasa. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca surat Abasa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'annahu yazakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق Allahul Adzim. Nah, anak sekalian, alhamdulillah kita sudah membaca bersama-sama surat Abasa. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Abasa itu artinya bermuka masa. Ya, surat Abasa terdiri dari 42 ayat, diturunkan di kota Mekah dan tergolong bagian dari surat Makkiyah. Dan surat Abasa diturunkan setelah surat An-Najm. Ya, kemudian dinamakan surat Abasa karena diambil dari ayat yang pertama. Nah, anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa surat Abasa itu asbabun nuzulnya adalah
ketika ada seorang sahabat, ya, orangnya buta, yang beliau bernama Abdullah bin Umi Maktum, datang kepada Rasulullah untuk menimba ilmu, untuk bertanya tentang agama Islam. Namun Rasulullah SAW tidak menghiraukan Abdullah bin Umi Maktum, karena ketika itu Rasulullah bersama dengan pembesar suku Quraisy dengan harapan bahwa pembesar suku Quraisy nanti akan masuk Islam. Nah, hal itu langsung ditegur oleh Allah dengan diturunkannya surat Abasa. Nah, hal inilah yang melatar belakangi bahwa ketika ada seseorang yang hendak untuk mencari pengetahuan tentang Islam, ilmu tentang Islam, maka itulah yang harus diprioritaskan. Jangan sampai kita masih berharap kepada sesuatu yang belum pasti. Karena Rasulullah ketika ada pembesar Quraisy itu tadi berharap bahwa nanti pembesar Quraisy itu bisa masuk Islam. Dan Rasulullah khilaf, lupa bahwasanya ada yang sudah berniat untuk belajar tentang Islam tetapi dihiraukan oleh Rasulullah. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah sekilas tentang penjelasan asbabun nuzul surat Abasa. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dijelaskan bahwa dalam surat Abasa itu firman-firman Allah itu adalah sebuah peringatan, ya, baik itu kitab-kitab yang terdahulu ataupun kitab-kitab seperti Al-Quran yang sekarang, dan semuanya itu adalah dimuliakan oleh Allah. Dan di dalam surat Abasa juga dijelaskan tentang fase-fase kehidupan, ya, dari mulainya manusia diciptakan, ya, kemudian dilahirkan, kemudian hidup di bumi, kemudian seluruh segala fasilitas apa yang ada di bumi itu adalah dalam rangka untuk manusia. Dan pantaslah kita selalu bersyukur kepada Allah setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Air dicurahkan oleh Allah dari langit untuk bumi, ya, untuk kesuburan bumi. Kemudian akhirnya nanti tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ya, kemudian kebun-kebun kita menjadi lebat, ya, kemudian rumput-rumputan menjadi banyak. Nah, yang keseluruhan itu merupakan fasilitas yang telah diberikan oleh Allah untuk kita, ya. Kemudian juga hewan-hewan ternak, ya, bisa makan dari rumput, ya, itu dalam rangka juga kelengkapan bagi manusia. Dan di fase yang lain Allah juga akan mematikan, ya, mewafatkan kita, ya, baik itu dengan kematian seseorang ataupun dengan proses hari kiamat. Ketika ditiupkan sangkakala, ya, yang pertama, maka bumi akan hancur, ya. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka manusia seluruhnya, ya, akan
dibangkitkan oleh Allah ya untuk diminta pertanggungjawaban. Kemudian ketika proses hari kiamat, kita sendiri, orang tua kita, ibu kita, ya, ayah kita, adik-adik kita, saudara kita sudah tidak menghiraukan keluarganya, tetapi memperhatikan atau fokus pada dirinya sendiri, menyibukkan dengan urusannya sendiri. Karena kelak ketika proses hari kiamat, mereka seolah-olah seperti aneh-aneh berterbangan, ya. Mereka sibuk untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Nah, kemudian ketika sudah dibangkitkan oleh Allah, kemudian dimintai pertanggungjawaban setiap masing-masing, maka ditampakkanlah wajah mereka, ada yang berseri-seri, ada yang bergembira, ada yang tertawa, ya. Dan ada pula yang pada hari itu muka mereka, ya, wajah mereka itu tertutup oleh debu, ya. Jadi wajah mereka ada yang tertutupi, ya, dengan kegelapan. Dan itu adalah bagi orang-orang yang kafir. Tapi untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, maka ketika itu wajah mereka akan berseri-seri. Nah, itulah anak-anakku sekalian sekilas penjelasan tentang surat Abasa. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus pandai-pandai untuk memilih teman, ya. Karena apa? Dalam rangka untuk memberikan faedah atau manfaat bagi diri kita. Jadi seperti halnya Abdullah bin Umi Maktum, ya, kepada Nabi Muhammad, ya, datang kepada beliau itu dalam rangka untuk mencari, ya, mencari pengetahuan pada Nabi Muhammad. Nah, begitu juga kita ketika kita berpandai-pandai dalam memilih teman, ya, hendaklah untuk yang memberikan manfaat, yang memberikan arahan kepada kita untuk menuju ke sesuatu yang baik, ya. Karena Rasulullah SAW, ya, bersabda, "Mathalu jalisi shalihi wa sawi kahamilil miski wa nafikhil kiri," ya. Fahamilu miski imma ayukhriyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu riha tayyibata wa nafikhul kiri imma ayukhrika thiyabaka wa imma an tajida riha khabitha. Yang artinya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi, ya. Dan penjual minyak wangi mungkin akan memberikan minyak wangi, ya, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan walaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari, ya. Hadis itu bisa kalian lihat pada halaman 76. Nah, apa maksudnya pada hadis itu? Jadi perumpamaan teman itu adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Nah, kita haruslah pandai-pandai untuk memilih, ya, seperti penjual minyak wangi atau pandai besi. Kalau penjual minyak wangi minim, ya, minim itu kita mendapat bau wanginya, ya, meskipun kita tidak
beli minyak wangi. Dan sebaliknya, ketika kita memilih teman yang pandai besi, ya, perumpamaannya pandai besi, maka minim itu kita dapat bau asapnya, ya, bau asapnya yang tidak enak, ataupun bau keringatnya, ya, ataupun panasnya, ya, seperti itu. Atau lebih parahnya bisa jadi nanti percikan apinya itu mengenai pakaian kita dan membakar diri kita. Nah, jangan sampai kita memilih teman yang laksana perumpamaannya seperti itu. Jadi kita pandailah memilih teman itu yang bisa mengantarkan kita kepada sesuatu yang baik. Jangan sampai kita memilih teman yang bisa mengantarkan diri kita pada neraka. Nah, anak sekalian, itulah ya penjelasan tentang hadis memilih teman. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat Abi sampaikan. Kurang lebihnya Abi mohon maaf. Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.